Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Tugas dari Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD untuk mata kuliah Konsep Dasar PKN SD yang berjudul Hak Asasi Manusia. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu Nurul Mufidah dengan NPM 30621560035 dan saya sendiri Siti Aisyah dengan NPM 30621560043. Baiklah, kami akan mulai mempresentasikan materi dari tugas kami. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak asasi manusia secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia, sehingga mereka diakui keberadaannya, tanpa membedakan ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran tanpa adanya diskriminasi. Dan menurut John Locke, hak asasi manusia ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak asasi manusia sifatnya fundamental atau mendasar bagi tiap kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak sipil dan politik. Yang keempat, hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Yang kelima, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian tentang pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pelanggaran hak asasi manusia, terdapat dua kasus. Kasus yang pertama, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat. Kasus yang bersifat berat ini meliputi 1. Pembunuhan massal atau genosida, yang kedua pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, yang ketiga penyiksaan, yang keempat penghilangan orang secara paksa, yang kelima perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Lalu kasus yang kedua, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ringan. Kasus yang ringan ini meliputi 1. Pemukulan, yang kedua penganiayaan, yang ketiga pencemaran nama baik, dan yang keempat menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Bentuk-bentuk hak asasi manusia. Dalam bahasan kali ini akan saya sampaikan tentang bentuk-bentuk hak asasi manusia. Ada dua, yaitu yang pertama hak sipil dan hak politik. Di sini ada hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak bergerak, hak atas satu kebangsaan, hak untuk berhimpun dan berserikat, hak untuk mempunyai hak milik. Dan yang kedua, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Di sini ada hak untuk bekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas istirahat dan waktu senggang,
dan hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Berikut ini langkah-langkah dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam pengaturan hukum positif. Yang kedua, membuat peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, peningkatan penghayatan dan pembudayaan hak asasi manusia segenap elemen masyarakat. Yang keempat, mengatur mekanisme perlindungan hak asasi manusia secara terpadu. Yang kelima, memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggar hak asasi manusia. Yang keenam, meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani hak asasi manusia. Yang ketujuh, membentuk pusat kajian hak asasi manusia. Dan yang kedelapan, meningkatkan peran aktif media massa. Kewajiban warga negara. Kewajiban berasal dari kata wajib. Menurut Profesor Dr. Notonegoro atau Filsafat dan Ideologi 1975, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban warga negara adalah: yang pertama, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tentang peradilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Dalam pengadilan hak asasi manusia, ada hakim ad hoc yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Pengadilan hak asasi manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan baik di negara Indonesia maupun di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pengadilan hak asasi manusia tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mufidah. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia dibagi menjadi 2, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. 1. Periode sebelum kemerdekaan. Dalam konteks pemikiran HAM, para pemimpin periode Iotomo telah memperhatikan adanya kesadaran masyarakat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditinjaukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dimuat surat kabar Giorgio Desti. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum
hak atas pekerjaan dan penghidupan yang tidak layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulis. 2. Periode setelah kemerdekaan. Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Periode 1950 sampai 1959 dalam rangka perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer. Periode 1959 sampai 1966, pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Hak asasi manusia di Indonesia dan kelembagaan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodratif melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia menunjukkan kemajuan pengaturan yang diklaim secara era baru, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah 1. Pasal 28 UUD 1994, 2. UU Nomor 3 Tahun 1999, 3. UU Nomor 26 Tahun 2000, 4. PP Nomor 2 Tahun 2002, 5. PP Nomor 3 Tahun 2002. Di dalam UUD 945, setidaknya terdapat 5 pasal yang secara langsung menyatakan perlunya perlindungan bagi hak asasi manusia, yakni pertama, hak kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintah, atau pasal 27 ayat 1. Kedua, hak atas perkembangan dan penghidupan yang layak, atau pasal 27 ayat 2. Ketiga, hak mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat, pasal 28. Keempat, hak untuk memeluk agama, atau pasal 29. Kelima, hak untuk mendapatkan pendidikan, pasal 31. Kelembagaan hak asasi manusia dibagi 4, yaitu Komnas HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, LSM Pro Demokrasi dan HAM. Komisi Nasional HAM atau Komnas bertujuan membantu mengembangkan kondisi yang kondusif sebagai pelaksanaan hak asasi manusia, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Komisi Nasional Perlindungan Anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak atau KNPA ini lahir berawal dari Gerakan Nasional Perlindungan Anak yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Kepres nomor 181 tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
LSM Pro Demokrasi dan HAM. Di samping lembaga penegakan hak asasi manusia dibentuk oleh pemerintah, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga HAM. Lembaga HAM bentukan masyarakat terutama dalam bentuk LSM, lembaga swadaya masyarakat atau NGO, Non-Governmental Organization. Kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu jaminan hak yang diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan sertifikat atau UUD 1945 Pasal 28E F. Dalam Undang-Undang 1945 atau UUD 1945 tentang hak asasi manusia terdapat pada pasal 28E sebagai berikut. 1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hatinya, nuraninya. 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pada pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memilih, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Implementasi dan kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers. Setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, sehingga sering dituangkan dalam story media sosial, mengutarakan pendapatnya dan bermacam-macam termasuk masalah kenegaraan, hukum dan politik, baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Pendapat atau kritik atas setiap kebijakan publik merupakan studi kontrol terhadap jalannya pemerintah. 4. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai penting karena 4 hal, yaitu 1. Kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang. 2. Untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan, atau dengan kata lain seseorang yang mencapai pengetahuan dan kebenaran harus mendengar sesuai semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawan, serta manfaat sebagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin. Kebebasan berekspresi agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan khususnya di arena politik. 4. Kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan adaptasi. Kesimpulan dari materi kami adalah hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir, sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya. Macam-macam HAM, yaitu hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kasus pelanggaran HAM dapat dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat dan kasus pelanggaran HAM yang bersifat biasa.
Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM, telah dibentuk lembaga-lembaga resmi oleh pemerintah seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat terutama dalam bentuk LSM Pro Demokrasi dan HAM. Baiklah, penyampaian materi dari kami sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.